Selamat pagi Bapak Ibu. Puji Tuhan, pada hari ini kita datang kepada Tuhan Yesus. Kita mau menyembah Tuhan, mengucap syukur atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Karena bagi Dialah segala pujian, bagi Dialah segala hormat dan kemuliaan. Dia Yesus, selamat bagiku. Dia Tuhan, selamatkan jiwaku. Haleluya.
bersyukur kami menaikkan kehadiran Terima Tuhan. kasih Yesus. Kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kami boleh datang bersama-sama untuk memuji dan meninggikan Engkau ya Terima Tuhan. kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir di setiap ibadah kami ini Tuhan. Engkau berkati ibadah kami dari awal sampai akhir ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Puji nama Tuhan Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi Yesuslah segala pujian syukur kita. Amin. Karena Dia Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba. Kita nyanyikan pujian Yesus.
Haleluya. Kemenangan kita oleh darah Yesus. Amin. Kuasa iblis sudah dikalahkan. Pekan ini saudara, saya adalah pemenang. Saya lebih dari pemenang. Karena Yesus, darah Yesus sudah memenangkan saya. Kuasa iblis sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Kita nyanyikan satu lagi pujian kepada Tuhan. Lebih dari pemenang. Ucapkan dari mulut, saya pemenang. Saya pemenang. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ayo iblis dikalahkan. Saudara Bapak Ibu, pada pagi hari ini sama-sama kita ucapkan, saya adalah pemenang. Dengan suara keras ya, kita ucapkan ini dengan iman. Kenapa? Karena kita tahu darah Yesus sudah memberi kita kemenangan. Amin. Kita ucapkan saya adalah pemenang. Saya pemenang, saya pemenang, saya pemenang. 3 kali ya. Dengan semangat kemudian saudara akan bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian saya pemenang atas segala perkara. Ayo, 1, 2, 3. Saya pemenang, saya pemenang, saya pemenang. Haleluya, mari semua. Lebih dari pemenang. Haleluya, ucapkan. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dalam segala perkara lo ya.
Kita menang karena apa? Darah Yesus sudah memenangkan kita. Pujian yang kita nyanyikan ini adalah dalam segala perkara, bukan satu perkara. Mungkin banyak persoalan kau hadapi pada hari ini, tapi ingatlah, kita bisa. Kita pasti bisa, karena Yesus pertolongan kita. Darah Yesus sudah memenangkan kita. Haleluya. Bukan yang ini, kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Haleluya. Untuk menghadirkan Tuhan dalam hidupmu adalah dengan tetap menyembah Yesus. Hadirat Tuhan itulah memberi kita kemenangan. Ketika kuasa Tuhan hadir dalam kehidupanmu, ketika kuasa Tuhan menaungi hidup kita, kita akan menjadi orang pemenang dalam
Mungkin hari ini ada tangis, mungkin hari ini ada sakit penyakit, mungkin hari ini ada hal yang di luar dari pikiranmu tulisannya. Tapi ingatlah, hadirat Tuhan yang akan memberikan kita kemenangan. Mari kita menyembah Tuhan pagi hari ini. Saya sudah ingin berdiri sekali lagi. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Terima kasih, kami buka hati kami, layakkan kami untuk menerima kebenaran firman-Mu, dan juga Tuhan, kami mau persiapkan hati dan jiwa kami, tubuh, jiwa, roh kami, untuk masuk di dalam perjamuan kudus-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan, saudaraku, silakan duduk. Tuhan, selamat pagi semuanya. Ya, ada yang datang dari Pekanbaru, Pekanbaru. Ya, Tuhan, selamat datang, Evi. Ini anaknya siapa? Cik Christine. Tuhan, ya. Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka di dalam Yohanes pasal yang ke-17. Yohanes pasal yang ke-17.
Bapak Saudara, saya undang sahabat berdiri. Kita akan baca ayat yang pertama. Yohanes 17 ayat yang pertama. Yohanes 17 ayat pertama. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Terima kasih, silakan duduk. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, Yohanes 17 ini adalah doa Yesus Kristus yang terakhir untuk semua muridnya, baik muridnya yang ada pada waktu itu maupun kita orang-orang percaya di kemudian hari. Saudara, sungguh sangat menarik kalau di dalam Yohanes 17 ini, kalau menjadi satu bahan perenungan dan bahan khotbah itu akan menjadi mungkin sekitar 3-4 kali ibadah baru kita bisa menyelesaikan tentang pelajaran doa terakhir dari Yesus ini. Nah, kita lihat di sini yang kita mau pelajari hari ini bukan doa Yesus, ya. Tetapi sebelum dia masuk di dalam doa itu ada satu hal yang luar biasa yang boleh kita pelajari pada saat ini. Nah, kita lihat di sini ayat yang pertama. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Kita lihat di sini Yesus, kita lihat di sini, Bapa, telah tiba saatnya. Ya, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat di sini, Bapa telah tiba saatnya. Berarti ada waktunya anak dipermuliakan. Karena anak telah mempermuliakan Bapa. Jadi ada waktunya. Yesus bekerja sesuai Yesus dalam hal pekerjaannya, dalam hal pelayanannya di muka bumi ini, dia bekerja sesuai dengan waktunya Bapa. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat bahwa apa yang dia kerjakan itu seturut dengan waktunya Bapa. Contoh saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Galatia 4 ayat yang keempat berkata, Galatia 4 ayat yang keempat, mari kita buka. Dalam kelahirannya ke dunia ini, ya sekarang September, Oktober, November, 3 bulan lagi Natal. Ya, Galatia 4 ayat yang keempat. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Kita lihat di sini, tetapi setelah genap waktunya, waktu yang apa? Waktu yang sudah ditentukan oleh Bapa supaya Yesus lahir ke dalam dunia ini melalui seorang anak gadis, melalui seorang gadis, kalau di sini seorang perempuan, tapi seorang gadis dan takluk kepada hukum Taurat. Jadi kelahiran Yesus Kristus itu adalah setelah genap waktunya, waktu yang ditentukan Bapa, maka lahirlah Yesus dari seorang gadis. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, genap waktunya bagaimana? Karena sebelum kelahirannya di kandang Bethlehem itu, prepare atau persiapan Bapak luar biasa. Apa yang Bapak kerjakan di dunia ini adalah hal yang luar biasa, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita lihat ya, pada waktu itu infrastruktur yang ada saat itu, yaitu jalan-jalan, sudah terhubung dengan baik.
Yang jalan-jalan itu di dunia sudah terhubung dengan baik sehubungan dengan Roma berkuasa selama beberapa abad lamanya. Kerajaan Roma berkuasa selama beberapa abad lamanya. Kerajaan Romawi ini membangun jalan-jalan yang ada, sehingga sampai sekarang pun jalan-jalan itu masih bisa dinikmati. Kita lihat di sini infrastruktur yang ada sudah mumpuni, sudah tersediakan. Karena apa? Karena pemberitaan Injil tidak akan bisa disebarluaskan tanpa infrastruktur, tanpa jalan-jalan yang dibangun dengan baik. Coba kalau nggak ada jalan, mereka akan kesulitan. Para rasul pada waktu itu akan kesulitan untuk pergi menginjil. Kemudian dalam hal apa lagi, saudara-saudara? Dalam hal bahasa Yunani pada waktu itu menjadi bahasa internasional. Bahasa Yunani seperti bahasa Inggris sekarang, semua orang, hampir semua orang, bukan hampir semua orang ya, di dalam percakapan internasional mereka memakai bahasa Yunani. Kalau sekarang bahasa apa ya? Bahasa Inggris. Kemudian yang kedua bahasa Mandarin, yang ketiga baru bahasa Arab. Dan sebentar lagi, saudaraku, kalau saudara punya anak-anak, anjurkan mereka untuk belajar bahasa Mandarin selain bahasa Inggris tentunya. Karena sebentar lagi Tiongkok akan menguasai dunia ini secara ekonomi. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat di sini bahwa bahasa Yunani sebagai menjadi bahasa internasional memudahkan juga untuk penginjilan, bukan? Memudahkan juga untuk memberitakan Injil. Nah kemudian keadaan orang Yahudi pada waktu itu, keagamaannya, situasi keadaannya itu merupakan waktu yang tepat untuk Tuhan Yesus dilahirkan pada waktu itu. Ada banyak sinagog di banyak tempat di kota-kota selain di daerah Israel pada waktu itu. Di kota-kota besar, di kota-kota besar yang lainnya di luar Yudea, di luar Yudea dan di luar Galilea sudah ada banyak sinagog, yaitu tempat untuk orang-orang Yahudi beribadah. Dan kemudian adanya keadaan saat damai, saat itu tidak ada peperangan di dunia. Jadi kalau kita lihat di sini, telah genap menurut waktunya Bapa, maka Bapa mengutus anaknya yang lahir dari seorang gadis dan takluk kepada hukum Taurat. Genap waktunya. Lihat, mulai dari kelahirannya Yesus bekerja seturut dengan waktunya Tuhan, waktunya Bapa di dalam dirinya. Bahkan sebelum dia dibaptiskan itu, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus tidak mengerjakan apapun, tidak mengerjakan sesuatu yang ajaib, sesuatu yang luar biasa tidak dikerjakan sebelum baptisan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Kenapa? Karena supaya waktuku belum genap. Yesus berkata demikian pada waktu ibunya minta supaya ibunya membuat air, menolong Yesus mengadakan anggur pada waktu perjamuan di Kana. Kita lihat di sini, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kedatangannya yang pertama itu sesuai dengan waktunya Bapa. Kedatangannya yang kedua atau kedatangannya kembali ke dunia pun sesuai dengan waktu Bapa. Yesus pun tidak mengetahuinya. Saudaraku, mari kita lihat di dalam ada ayat bahwa Matius 26, 24, 36.
dengan kedatangannya kembali itu ditentukan oleh Bapa. Hanya Bapa yang tahu. Yesus bekerja dengan waktunya Bapa, bukan sakarepe dhewe. Tetapi Matius 24 ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan Anak pun tidak, hanya Bapa yang tahu kapan kedatangan Yesus yang kedua kali. Amin. Dan saat-saat ini Bapa sedang mempersiapkan dunia. Bapa sedang mempersiapkan anak-anaknya. Bapa sedang mempersiapkan setiap orang yang percaya untuk menghadapi, untuk menyongsong kedatangan Yesus yang kedua. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, adanya pandemi ini, saudaraku yang kasih Tuhan Yesus, merupakan suatu juga persiapan bagi gereja Tuhan menyongsong Yesus mempelai laki-laki itu. Wow, luar biasa. Kita lihat sekarang satu-satu. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, sampai dunia siap, sampai orang-orang percaya siap. Mari kita lihat apa yang dipersiapkan Bapa di dalam bagi dunia, terutama bagi gereja Tuhan. Mari kita akan buka sedikit jauh dalam kitab yang terakhir, di dalam Wahyu pasal yang ke-6. Ini berbicara tentang materai itu, saudara yang kasih Tuhan. Wahyu pasal yang ke-6 ayat pertama dan yang kedua. Ini persiapan Bapa agar dunia siap menyongsong kedatangan Yesus yang kedua, agar orang-orang percaya juga siap menghadapi menyongsong Yesus Kristus sebagai mempelai laki-laki. Mari kita baca ayat 1 dan 2. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan seorang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, materai pertama kuda putih dibuka dan keluarlah materai dibuka dan keluarlah kuda putih dengan penunggangnya yang membawa kemenangan. Ini ada gereja-gereja berkata ini diartikan sebagai antikris, tetapi GBDI menyatakan ini bukan antikris. Ini bukan antikris. Kita lihat aja ya argumen mereka, kita pakai. Saya nggak perlu jelaskan argumen antikris atau bukan penunggang kuda, tapi mari kita pakai sesuai dengan doktrin gereja kita. Materai pertama itu berbicara tentang kuda putih. Kuda putih ini berbicara tentang kuasa Injil Yesus Kristus yang terus bekerja oleh Roh Kudus. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, jadi kuasa Injil yang terus bekerja, yang disertai dengan kekuatan dari Roh Kudus. Kita lihat di sini bagaimana mulai dari gereja mula-mula dipenuhkan dengan Roh Kudus, dan setelah itu kemudian setelah mereka gereja mengalami suatu masa stagnan, di mana menghadapi masa kegelapan pada waktu itu, abad pertengahan dikatakan demikian. Maka kita lihat di sini bahwa gereja sepertinya mati suri pada waktu itu. Dan kemudian gereja mulai dibangkitkan kembali, saudara kasih dalam Tuhan. Puncak dari hal itu adalah dibukanya materai pertama sebagai
Meterai pertama, kuda putih sebagai kuasa Injil Yesus, kuasa firman Tuhan yang terus bekerja oleh kekuatan Roh Kudus. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus ini, penggenapan meterai pertama ini terjadi pada tahun 1901. Pada waktu itu gereja Tuhan mulai dipenuhkan kembali dengan baptisan kuasa Roh Kudus itu. Dan kemudian pencurahan Roh Kudus seperti dalam Kisah 2 ayat 4 itu. Maka berulang mereka dengan Roh, dan mulailah mereka berkata-kata di dalam bahasa lain. Dalam Kisah 2 ayat 4 itu berkata demikian. Seperti itulah yang terjadi di Azusa Street di Amerika, dan pelayanan pekerjaan Tuhan melalui penggenapan meterai pertama ini, pembukaan meterai pertama ini sampai ke Indonesia pada tahun 1921. Itulah cikal bakal munculnya gereja beraliran Pentakosta, beraliran Pantekosta di Indonesia. Ya, sebetulnya saat ini bulan-bulan yang lalu sudah direncanakan 2 tahun sebelumnya kita akan merayakan 100 tahun api Pantekosta di Indonesia, tetapi berhubung karena kena corona ini akhirnya nggak jadi, saudara. Sudah booking hotel luar biasa besar-besaran di Bali, saudara ya, tapi GBDG akhirnya membatalkan itu. Kita lihat di sini kuasa Injil Yesus Kristus yang terus bekerja oleh kekuatan Roh Kudus. Kenapa itu meterai pertama harus demikian? Karena itu adalah kekuatan firman Tuhan dan kekuatan Roh Kudus yang bekerja bersama-sama untuk memberitakan Injil yang disertai dengan kuasa-kuasa mujizat. Gunanya apa? Gunanya untuk gereja Tuhan. Yesus tahu, Bapa tahu bahwa gereja Tuhan, bahwa orang-orang yang percaya kepada anaknya Yesus Kristus akan mengalami masa-masa sukar setelah meterai-meterai itu dibuka, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Makanya yang pertama adalah kuda putih dibuka. Meterai pertama dibuka kuda putih dan penunggangnya yang berbicara tentang kuasa penginjilan, kuasa firman Tuhan dan Roh Kudus. Luar biasa. Dan itu terus mengalami kemenangan demi kemenangan sampai masa aniaya besar, sampai masa 3,5 tahun aniaya. Begitu 3,5 tahun aniaya, meterai pertama tidak bekerja lagi, tidak terjadi lagi. Nanti ada sebabnya. Kita lihat di sini pentingnya Roh Kudus dan firman Tuhan di dalam menghadapi hari-hari yang semakin sulit ini. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita lihat di dalam Matius 24 ayat 14 tadi, saudaraku yang terkasih dalam itu tergenapi. Matius 24 ayat 14. Nanti Matius ini jangan dulu. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahan. Kita lihat di sini bahwa kuasa pemberitaan firman Tuhan itu harus berjalan terus sampai disebarkan di seluruh dunia, dan ini tergenapi, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita lihat di sini bahwa pemberitaan Injil sudah hampir final. Apa hampir final? Hampir menjalan ke seluruh dunia yang ada. Tuhan memakai peralatan yang canggih hari ini untuk bisa menginjil, untuk bisa memberitakan firman-Nya. Saudara bayangkan, kalau nggak ada pandemi seperti ini, saudara, nggak mungkin kita bisa, nggak mungkin gereja Strono akan berusaha untuk apa? Pakai YouTube, betul nggak? Betul, dan gereja desa nggak mungkin pakai YouTube. Kalau gereja-gereja yang lain atau hamba Tuhan yang lain, mereka sudah biasa share itu banyak, share itu penginjilannya juga melalui YouTube, ya kan? Seringkali saudara melihat ada hamba Tuhan, ada Gilbert Lumaido, ada Philip Matova, lalu dari gereja-gereja yang lain mengupload itu ke YouTube.
kita lihat di sini bahwa bukan hampir ya, ya ada gereja-gereja yang dulunya nggak menolak teknologi, akhirnya menjadi menolak teknologi memakai YouTube untuk sarana pemberitaan Injil yang ada. YouTube itu bisa diakses dengan gampang, saudara. Makanya saya katakan bahwa pemberitaan Injil ke seluruh bumi hampir final, menjelang kedatangannya Tuhan yang kedua kali. Kita lihat di sini, saudara, ada Facebook dipakai selain YouTube ya, langsung siaran langsung begitu. Ya banyak kan teman-teman saya ada pakai Facebook, direkam ini bukan direkam, di syuting, langsung mereka siaran langsung di Facebook mereka. Itu kemudian YouTube, Facebook, apalagi Instagram. Saya di TikTok saya belum pernah lihat, saudara. Ya belum ada ya. Belum ada di TikTok yang cuma gerakan-gerakan saja. Coba kalau dipakai untuk penginjilan, luar biasa. Saya tidak tahu di Spotify ya. Spotify itu ada apa tidak, saya belum pernah masuk ke itu. Kita lihat di sini melalui jaringan Zoom juga itu bisa disebarkan ke semua orang, dan akhirnya bisa jadi orang-orang yang belum kenal Tuhan pun melihat Zoom itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah materai pertama. Materai yang kedua, saya akan cepat saja, itu berbicara tentang perang di dalam Wahyu yang kedua. Wahyu yang ke-6 ayat 3 dan 4 itu berbicara tentang kuda merah. Maka terjadilah perang, itu tergenapi pada perang dunia yang pertama dan perang dunia kedua dan perang-perang dunia perang yang lainnya. Kita lihat kematian umat manusia luar biasa oleh karena perang ini. Kemudian materai yang ketiga itu berbicara tentang kuda hitam. Kuda hitam. Jadi begitu materai yang pertama di Wahyu 6 ayat 5 dan 6 itu berbicara tentang kuda hitam. Kuda hitam ini berbicara tentang kelaparan dan huru hara di dalam terjemahan bahasa Inggris. Nah, pada tahun 1930 dunia dilanda krisis pangan. Seluruh umat manusia di dunia merasakan itu. 1930 saya belum lahir. Yang paling tua tadi 1942 ya. Maaf. April 42 juga. 41. Ada yang lebih berterima. 43, ya berarti ya masih 40-an ya. Kalau tahun 40, 10 tahun sebelumnya itu krisis pangan melanda seluruh dunia. Umat manusia mengalami kelaparan. Itu terjadi. Dan kemudian kenapa itu terjadi? Keadaan tanah yang semakin kurang kesuburannya, tanah pertanian yang semakin berkurang, kemudian terjadinya perubahan iklim oleh karena pemanasan global, jumlah penduduk dunia yang semakin meningkat besar. Nah, materai keempat itu berbicara tentang kuda hijau dan kuning di dalam Wahyu 6 ayat 7 sampai 8. Kuda hijau dan kuning itu berbicara tentang kalau kuning dan hijau itu dicampur, maka itu akan berubah menjadi pucat. Daging yang membusuk itu warnanya pucat, abu-abu. Betul tidak, saudara? Maaf kalau saya menghadapi kematian itu dan saya melihat di tubuh jenazah yang ada, maka tubuh jenazah itu akan semakin memucat. Setiap harinya itu akan semakin memucat, kemudian menghitam, memucat dan menghitam begitu ya. Hanya karena faktor formalin saja sehingga itu nggak sampai menghitam dan membusuk. Karena ada apa? Karena ada penggambaran pembusukan yang ada. Semakin hitam, nggak semakin
tidak seperti saat ini, tidak seperti waktu kita masih ada nyawanya, istilahnya begitu, saudara-saudara. Itu jadi berbicara tentang kuda hijau dan kuning di dalam materai keempat ini berbicara tentang maut atau kematian. Maut selain akibat materai kedua yaitu perang dan kelaparan materai ketiga disusul dengan kematian akibat sampar atau endemik. Banyak kali penyakit yang dulunya pandemik sekarang menjadi endemik. Influenza itu dulu pandemi seperti saat ini, sekarang menjadi endemik. Endemik apa? Masih tetap ada, dan yang diakibatkan pun orang-orang yang meninggal akibat endemik ini masih tetap banyak. Kemudian juga kematian akibat dari pandemi atau wabah penyakit yang melanda dunia seperti saat ini. Inilah materai yang keempat. Inilah materai yang keempat. Pandemi, virus, penyakit. Beberapa puluh tahun yang lalu kalau kita lihat penyakit-penyakit yang membahayakan itu malaria, betul ya? Itu dulu membahayakan. Orang sangat takut kalau kena malaria. Orang sangat takut kalau kena pes. Orang takut kalau kena kolera. Orang takut kalau kena TBC. Orang takut kalau kena muntaber. Kenapa? Karena itu pasti berakibat pada kematian. Tetapi kita lihat sekarang penyakit-penyakit itu sepertinya tidak berbahaya lagi. Karena dengan ditemukannya obat-obat yang ada, pengobatan yang ada. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, berbagai ada yang ditakuti, kusta pun ditakuti. Kemudian, tetapi untuk saat ini penyakit di atas bukan lagi penyakit-penyakit yang perlu ditakuti saat ini. Beberapa tahun yang lalu DBD, demam berdarah masih menjadi momok, betul ya? Kalau sudah zamannya pancaroba seperti bulan ini mengarah ke bulan, jadi dari bulan musim kemarau ke musim penghujan itu yang kena DBD pasti banyak, anak-anak kecil pasti banyak juga yang meninggal di situ. Tetapi sekarang penyakit DBD ini ketakutannya tidak terlalu lagi kalau dibandingkan dengan penyakit virus corona. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Betul ya? Saat ini DBD beberapa tahun yang lalu masih ditakuti, sekarang lebih takut sama COVID. Ada juga AIDS atau HIV, ada juga hepatitis. Tapi nama-nama tersebut tenggelam oleh karena COVID ini kan. Nah, materai yang keempat ini terbuka pada saat AIDS atau HIV mulai mewabah dan diketahui oleh dunia pada tahun 1980. Jadi pembukaan materai yang keempat itu bukan pada saat pandemi ini, tapi sudah kalau 80 berarti sudah hampir 40 tahun yang lalu, saudara yang dikasih dalam. Kita lihat selanjutnya materai yang kelima di dalam Wahyu yang ke-6 ayat yang ke-9 sampai 11 ini berbicara tentang aniaya terhadap gereja Tuhan. Tetapi bukan berarti ini 3,5 tahun, tetapi ini aniaya yang terjadi karena terjadi di dalam gereja Tuhan. Karena materai pertama dibuka dan penunggang dan kuda putih dan penunggangnya mengalami kemenangan. Banyak orang ditobatkan oleh karena penginjilan-penginjilan yang ada. Mulailah gereja itu mulai ditekan. Mulailah gereja itu dianiaya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat di sini, ya, aniaya akan memicu orang percaya untuk tetap bersaksi dan tetap menginjil. Aniaya juga akan menjadikan sebagian gereja menjadi gereja sempurna dan gereja yang tidak sempurna. Masih ingat 5 anak darah yang bodoh dan 5 anak darah yang pandai di dalam perumpamaan Matius itu?
itu terjadi aniaya. Sekarang ini menjelang dibukanya materai kelima aniaya terhadap gereja. Saudaraku, yang keenam ini berbicara tentang bencana alam. Materai yang keenam ini berbicara tentang bencana alam yang sangat dahsyat meliputi seluruh dunia. Yang pertama bencana itu adalah gempa bumi. Kita lihat di sini gempa bumi itu frekuensinya semakin banyak, jadi sering kali terjadi, banyak kali terjadi. Kemudian kekuatan gempa juga semakin meningkat. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau saudara lihat di TV berita, biasanya di berita yang berjalan itu terjadi sudah dilihat mulai dari Januari sampai bulan ini sudah ada 1000 sekian bencana alam yang terjadi. Semakin banyak. Tahun besok dari Januari sampai September pasti akan lebih dari 1000 lagi, lebih banyak lagi. Karena apa? Karena sudah dinubuatkan dan itu belum dibuka, apalagi kalau materai ke-6 sudah dibuka. Materai yang ke-7 itu berbicara tentang ini materai yang ke-5. Materai yang ke-6 itu berbicara tentang terjadinya pemisahan antara orang percaya dan tidak percaya, kemudian terjadinya pemisahan lagi antara gereja Tuhan yang sempurna dan gereja yang tidak sempurna. Materai yang ke-7 adalah pernikahan gereja Tuhan dengan Yesus Kristus. Materai 7 adalah pernikahan gereja Tuhan dan Yesus Kristus, gereja Tuhan yang sempurna. Kita lihat di sini Allah Bapa sedang bekerja untuk mempersiapkan pernikahan anaknya Yesus Kristus dengan gereja Tuhan. Saudara perhatikan tanda-tandanya itu sudah dekat, sudah semakin dekat, dan kemudian setelah pernikahan gereja dengan Yesus Kristus, makin gereja Tuhan masuk 3,5 tahun aniaya. Gereja yang sempurna yang menikah dengan Yesus Kristus disingkirkan di padang belantara. Gereja yang tidak sempurna masuk di dalam 3,5 tahun aniaya itu. Saya harap saudara bisa jelas ya, bisa mengerti tahapan-tahapannya. Yang pasti Bapak sedang bekerja untuk mempersiapkan kedatangan Yesus yang kedua. Yesus siap kapan saja datang ke dunia ini kalau Bapa memutusnya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus Kristus bekerja seturut dengan waktu yang Bapa tentukan. Seperti di dalam Galatia 4 ayat yang ke-4 tadi, telah genap waktunya, telah sempurna, telah tepat waktunya menurut Bapa, maka Yesus akan datang kembali. Amin. Bekerja menurut waktu yang Bapa tentukan pasti sukses. Seperti Yesus bekerja pada waktu kedatangan yang pertama, dia bekerja menurut waktunya Bapa, maka dia sukses. Suksesnya apa? Nama dia diberi nama, segala nama yang di dalam nama itu, segala kuasa yang ada di bumi, segala sesuatu yang ada di bumi tunduk atas nama itu. Itu kan Filipi ya maksudnya. Kemudian di dalam Kisah Para Rasul mengatakan Yesus dipermuliakan juga oleh karena hanya melalui nama Yesus orang diselamatkan. Yesus dipermuliakan setelah dia bekerja seturut dengan waktu yang Bapa berikan, step by step. Keberhasilannya luar biasa.
Sekarang, kalau kita mau sukses, bekerja seturut dengan waktunya Bapak bagi kita. Jangan sampai lo ini Bapak untuk bekerja, untuk apa? Untuk mentafsirkan saya untuk melakukan itu, tapi luput wis lewat. Saat ini kita lakukan pun juga percuma. Seperti Bapak menyuruh, seperti Allah menyuruh bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Hari itu suruh masuk, tapi mereka takut tak masuk. Setelah pengintai 12 pengintai itu datang dan 10 pengintai memberitakan yang jelek, 2 pengintai memberitakan yang baik, bangsa Israel mengalami ketakutan. Sehingga akhirnya kemudian muncullah hukuman. Muncullah hukuman bahwa selama 40 hari mereka mengintai itu menjadi 40 tahun di padang belantara. Tetapi setelah itu mereka ingat, mereka mau, waktu itu aku mau masuk ke tanah Kanaan itu. Mereka berusaha masuk, tetapi apa? Tetapi mereka mengalami kekalahan. Karena apa? Kenapa saudara? Karena waktunya sudah lewat. Bekerjalah seturut dengan waktunya Bapa terhadap diri saudara masing-masing, maka kita akan mengalami keberhasilan. Sekalipun itu tidak mustahil, sekalipun itu mustahil bagi kita, karena Tuhan bilang jalan, kerjakan, dan Tuhan akan mempermuliakan kita. Tuhan akan memberkati kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat di sini bagaimana Bapak mempersiapkan segala sesuatunya untuk kedatangan kedatangan Yesus yang kedua, itu berlaku juga untuk berlaku juga sekarang. Orang nggak bisa pergi kemana-mana tanpa vaksin, kartu vaksin, betul ya? Betul ya. Nah, suatu saat orang bukan tidak akan bisa pergi kemana-mana tanpa kartu vaksin, tetapi orang tidak akan bisa melakukan apapun, termasuk berdagangnya, karena tidak memiliki tanda di dahinya dan di tangannya itu akan segera terjadi. Siap atau tidak siap itu terjadi. Sekarang bagaimana dengan saudara? Pagi hari ini kita menghadapi perjamuan kudus. Perjamuan kudus selain kita mengingat proses penyaliban Yesus di kayu salib, perjamuan kudus juga mengingatkan kita bahwa kita sedang menanti kedatangan Yesus kali kedua, kedatangannya Dia kembali ke muka bumi ini. Saudaraku, mari pada saat engkau menghadapi meja perjamuan ini, ingat bahwa Yesus akan datang kembali menjemput gerejanya. Amin. Saat itu kita akan bisa berkata, oh luar biasa Tuhan, aku sudah menang karena imanku. Amin. Sebab itu perjamuan kudus diadakan untuk mengingat Yesus yang datang kedua kali, janji Yesus yang akan datang kedua kali itu. Sehingga di dalam menghadapi permasalahan yang ada hari-hari ini, kita boleh dikuatkan. Karena siapa yang bertahan dalam iman, dia akan memperoleh kemuliaan. Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kalau hari-hari ini kau sedang menghadapi masuk di dalam waktu yang Tuhan kerjakan, mari berdoa sama Tuhan agar Tuhan memberikan kekuatan dalam kehidupan kita, agar Tuhan memberikan jalan keluar waktu kita menghadapi waktunya Tuhan, sehingga kita boleh mendapatkan berkat itu, kita boleh mendapatkan kesuksesan itu waktu Tuhan.
semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari saudara berdiri. Bila Kau izinkan sesuatu yang terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kalau hari-hari ini kau masuk di dalam waktu Tuhan itu mungkin tidak mengenakan, tapi ingatlah ending dari waktu itu berkat Tuhan tersedia. Akhir dari waktu itu iman kita dikuatkan. Datang sama Tuhan. Kalau waktu-waktu itu kau rasakan berat, katakan Tuhan, berat rasanya, dan biarlah kuasa firman dan Roh Kudus bekerja di dalam hati dan pikiranmu untuk menguatkan imanmu di dalam menghadapi waktu itu. Mari kita datang sama Tuhan pada pagi hari ini. Sebab Dia rasakan hadiratnya, rasakan pekerjaan Roh Kudus pada pagi hari ini. Karena Tuhan mau menolong engkau. Haleluya, haleluya. Mari disembah Dia, nyanyikan bila. Haleluya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi,
kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar Tuhan, bahwa segala sesuatunya hidup kami ini juga adalah berjalan dan berdasarkan waktu Tuhan. Pada pagi ini Bapa, jikalau kami umat-umat-Mu yang datang pagi ini Tuhan merasakan beban berat Tuhan, atau waktunya begitu lama, tapi melalui firman yang kami dengarkan, kami percaya bila sudah waktunya Tuhan, maka Tuhan memberikan yang terbaik bagi kami, menyembuhkan, memulihkan, menguatkan kami. Bahkan doa-doa yang kami naikkan pasti Tuhan jawab pada waktu yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Melalui firman-Mu kami diingatkan bahwa pada waktunya juga Tuhan Yesus datang kedua kali untuk menjemput kami Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, biar kami menjaga iman kami, menjaga hidup kami untuk menyongsong kedatangan Yesus kedua kali, sehingga kami bukanlah gereja-gereja yang tertinggal, tetapi kami gereja-gereja yang masuk di dalam menyongsong kedatangan Yesus kedua kali. Terima kasih, masuk dalam kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Tolong kami semua pagi ini kami masuk dalam pertemuan kudus juga. Tuhan, sucikan, kuduskan kami, ampuni segala dosa kami, layakkan kami pagi, dan segala berkat-berkat dari surga turut menaungi kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah berkat yang daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu berkat yang dari Tuhan Yesus Kristus, ada di dalam perjamuan kudus ini Tuhan, menguatkan kami, memulihkan kami Tuhan, dan juga menyembuhkan kami. Semuanya boleh kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara silakan duduk. Nanti pembagiannya saudara bisa mengambil sendiri. Jadi saudara bisa mulai dari sini. Jadi keluar dari sini, saudara keluar dari sini langsung masuk ke sini. Jadi yang sebelah utara bisa dengan tetap menjaga jarak. Kemudian saudara yang dari utara bisa masuk ke sini, kembali ke tempat duduknya. Kalau memang terjadi antrian begitu, saudara langsung ke belakang aja yang pertama ambil gitu ya. Sementara untuk petugas perjamuan bisa sama seperti yang lainnya, gitu ya. Puji Tuhan. Mari. Mari saudara bisa ambil. Mari saudara bisa ambil. Langsung diambil saja, mari saudara bisa ambil. Jaga jarak tetap.
Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasa ada roti itu, dan kita akan masuk dalam doa. Ku yakin Kau nyata di roti ini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di surga, di tangan kami ada roti yang melambangkan tubuh-Mu ya Tuhan. Tubuh-Mu sudah terjabik bagi kami semua, dan biarlah melalui tubuh yang terjabik itu Tuhan, kami boleh mendapatkan berkat-Mu. Haleluya. Kami boleh dikuatkan, dan kami yang sakit boleh disembuhkan Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-pecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Buka anggurnya. Buka anggurnya. Angkat anggur itu. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, dan memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sembah. Nyanyikan lagu ini, Anda nyanyikan. Yakinlah bahwa Yesus ada di sini, menjamah engkau, memberkati engkau. Haleluya. Haleluya. Siap hari ini, pagi hari ini Tuhan, kami yakin akan
kepada Tuhan janji-Mu terjadi kembali dalam kehidupan kami pada malam ini ya Tuhan. Dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Bapa di surga, kembali kami datang kepada Engkau pada pagi hari ini. Kami bersyukur dan terima kasih kembali pagi hari ini boleh bersama-sama berbakti, memuji dan bersama-sama. Terlebih kami juga boleh mendengar firman-Mu yang begitu indah, firman yang mengingatkan kami pada pagi hari ini. Biarlah apa yang sudah kami dengar pada pagi hari ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih penyembah kami. Sebentar kami akan Engkau berkatilah tangan-tangan kami Bapa. Biarlah kami boleh memberi dengan sukacita dan nama-Mu dan jadi dipermuliakan. Terima kasih kepada Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang terpulang doa. Haleluya. Amin. Tuhan, persembahan bisa saudara masukkan di pertama 10 sebagaimana biasa. Kemudian saudara, untuk minggu hari Kamis tanggal 9 ya, tanggal 9 September ini kami adakan lagi perjamuan kudus karena ada beberapa jemaat Tuhan yang tidak bisa datang di hari Minggu, bisanya datang hari Kamis. Oleh sebab itu kami adakan perjamuan kudus kembali di mana? Di hari Kamis, setiap Kamis kedua. Ya, saudara bisa ikut juga pada Kamis itu. Ya, kemudian WL-nya Ibu Gembala. Kemudian Minggu pagi WL-nya saudara-saudari Hana, singernya Fani dan Bapak Chris. Sore WL-nya Ibu Marta dan saudari Werli. WL-nya saudara Ibu Marta, singernya Ibu Werli, dan Bapak Budi, Pak Budi. Ya, puji Tuhan. Ada pengumuman yang lain? Ya, untuk kapal keluar, saudara bisa ngambil langsung di tempatnya masing-masing. Tidak kami bagikan sebagaimana biasa, ya. Jadi kita akan berdoa buat rekan-rekan kita yang sakit. Kita akan berdoa buat Hermin. Ya, puji Tuhan saudara. Kemarin saya telepon di siang, Hermin sudah mulai bersuara dan mulai teriak-teriak. Ya, kalau sendiri Hermin teriaknya gimana ya? Kalau dia berteriak berarti saya tahulah Hermin kalau berteriak. Maaf saya enggak. Enggak seperti apa ya, Tuhan. Sudah baik, tapi masih ada di ICU, bukan boleh dikunjungi ya. Masih ada di ICU, semakin baik, saturasinya juga naik, saudara. Jadi bukan COVID, ya, bukan COVID. Kemudian, ya, kita akan berdoa juga buat Bayoto dan juga teman-teman kita yang sakit yang lainnya. Ya, itu. Kemudian saudara, mohon di dalam setiap ibadah tetap menggunakan masker. Mari saya undang bagi berdiri. Kiranya Allah memberkati aku berlimpah-limpah dan kita akan masuk dalam doa.
tidak menerima aku. Terima kasih Tuhan Yesus. Akhir dari ibadah ini ya Tuhan, biarlah segala sesuatu yang kami persembahkan Tuhan, yang kami taburkan, baik taburan kasih kami, baik taburan pujian penyembahan kami yang memberikan milik Engkau, dan juga kami yang menyerahkan roh, jiwa, tubuh kami, biarlah semuanya itu boleh naik ke hadirat-Mu menjadi suatu persembahan yang kudus, yang hidup dan berkenan kepada Engkau ya Tuhan. Dan apa yang kami taburkan Tuhan, kami boleh tuai berlipat kali ganda sesuai dengan rencana-Mu di dalam kehidupan kami pribadi, lepas pribadi ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat Saudara Edwin, kami berdoa buat Mbak Yoto, Mbak Joko, Mantu, Cidik, kami berdoa juga buat Opa hamba Tuhan. Kami berdoa turunlah belas kasihan-Mu kepada Tuhan, haleluya, rekan-rekan kami, saudara-saudara kami yang kami sebutkan ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesembuhan terjadi, damai sejahtera-Mu boleh ada di dalam kehidupan mereka semua Tuhan, dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan turunlah berkat yang daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati engkau, melindungi dan menyertai engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberikan kasih karunia-Nya, menghadapkan wajah-Nya kepada engkau, serta memberikan damai sejahtera-Nya bagi engkau sekalian. Berkat ini boleh kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan